Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 89. Mengikuti omelan Su Huizong, kedua pria yang bertanggung jawab untuk membawanya ke sini segera mengepung keluarga dari kiri ke kanan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berencana memanggil polisi. Langsung semua orang mengkritik. Dengan sendirinya, karena mereka tidak membawa hadiah, mereka sangat dihargai, menyebabkan semuanya redup. Saya menahan napas di dalam hati dan tidak punya tempat untuk melepaskannya. Tapi sekarang, Wan Ziming tidak ada di sini, dan Su Huizong adalah juru bicaranya. Wu Bugou sibuk dengan hal-hal lain, bahkan jika dia hadir, saya khawatir dia, selebritas nomor 1, hanya bisa menundukkan kepalanya di depan paha nomor 1 Su Huizong. Jadi, kemarahan semua orang dilampiaskan oleh Su Huizong. Ada acara bagus untuk ditonton. Tanaka Shin tersenyum tipis. Ren Yingying mendekati Sun Yongye dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Sun, tampaknya rencana kita berhasil mengalahkan wanita jalang ini tanpa mengimplementasikannya." Haha. Sun Yongye tertawa dan berkata dengan puas, "Kalau begitu mari kita menuai keuntungannya." Nyonya Su yang berdiri di samping Su Huizong penuh percaya diri. Dia memanggil lebih percaya diri daripada eyeliner di toko Mercedes-Benz, seorang pria. Nyatanya, berselingkuh dengannya, dan tinggal sendirian di kamar kosong dalam waktu lama, siapa yang tidak punya 3 atau 5 pria. Mobil itu memang dibeli oleh seseorang, dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Sebagai wakil manajer toko, dia memiliki wewenang untuk mengubah perjanjian jual-beli mobil, dengan kata lain, apa yang dia beli juga bisa dicuri. Salah satunya, kekasih lama ini sebenarnya masih memiliki pesona, dan sangat menggerakkan untuk berhubungan seks, sehingga harus dipatuhi. Kedua, hubungan di balik Ni Su sangat membantu promosinya. Jadi, dia dengan senang hati menurutinya. Berdiri di keramaian sepanjang waktu, selama Ni Su membutuhkannya, dia bisa langsung keluar untuk membuktikannya. Apa yang harus saya lakukan, istri? Ren Dongguo ketakutan. Nyonya Su yang mempersulit keadaan sebelumnya, dan setelah pergi ke kantor polisi untuk membuat pernyataan, dia dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Sekarang, pria besar Su Huizong yang datang untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, dan dia sangat ketakutan hingga gemetar. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Su Huizong adalah selebritas Wan Ziming, menyinggung dia, bahkan tidak berpikir untuk pergi dengan selamat malam ini. Intinya, sampah tua ini tidak bisa menjelaskan asal-usul mobil ini dengan jelas, mungkinkah? Dia benar-benar mencurinya. Bodoh. Tianzong, katakan dengan jujur, ada apa dengan mobil ini? Kamu dan ayahku, bisakah kamu menjelaskannya? Sekarang orang berpegang pada titik ini dan ingin menangkap kita. Ren Yuro lelah. Teman sekelas ayah berbagi dividen, alasan ini sangat tidak masuk akal. Ye Tianzong membeli mobil. Ini bahkan lebih tidak realistis. Kesimpulan. Mungkinkah mobil ini benar-benar didapat oleh mereka berdua melalui beberapa kegiatan ilegal? Ini mobil yang dibeli ayah. Ayah tidak dalam kesehatan yang baik, yang dapat menyebabkan penyumbatan saraf otak. Sepertinya saya harus memijat pelipisnya nanti. Ye Tianzong sangat acuh tak acuh. Lawan memimpin dalam menyerang. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk mengguncang gunung dan mengguncang harimau. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, mereka hanya memfitnah. Kami ingin berurusan dengan kami, tetapi kami tidak dapat menemukan cara lain untuk melakukannya. Memanggil polisi dan menangkap orang semuanya adalah macan kertas. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Di awal serangan lawan, dia mengirim pesan teks ke Yang Jiangxiong sebelumnya. Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Jadi, jangan berani menunda. Hitung waktunya, paling lama 10 menit, pihak lain akan hadir. Sudong, polisi telah dipanggil. Polisi akan segera datang. Selesaikan panggilan. Salah satu preman melapor ke Su Huizong. Su Huizong sedikit mengangguk, memandang Ye Tianzong dan yang lainnya dengan dingin, dan berteriak, tangkap mereka terlebih dahulu untuk mencegah mereka melarikan diri, dan serahkan mereka setelah polisi tiba. Ya, kedua pria itu menanggapi dan hendak datang dan menarik. Tidak, kami bukan pencuri mobil ini. Kami tidak mencurinya. Zhang Chunqin membela, tetapi tidak berani mengatakan bahwa dia membelinya sendiri. Tidak mencuri. Itu yang kamu beli. Apa yang harus dibeli? Bagaimana cara membeli?
Nyonya Su sangat jelas tentang situasi keluarga, dan berkata dengan mencibir, meskipun dari keluarga Ren, dia tidak menikmati perawatan keluarga Ren. Sejauh yang saya tahu, biaya hidup tampaknya menjadi beberapa ribu yuan sebulan, bukan? Nilai total mobil ini 600.000, dari mana Anda mendapatkan uangnya? Beraninya kau mengatakan itu tidak dicuri. Ketika kematian sudah dekat, kamu masih harus berdebat, itu konyol. Begitu Nyonya Su berbicara. Yang lainnya semua gayung bersambut, saya ingin tertawa. Keluarga saya menghasilkan puluhan juta yuan sebulan, dan saya dapat membeli mobil senilai 600.000 yuan. Orang-orang melakukannya, dan langit menyaksikan. Akui saja. Lagi pula, dikatakan bahwa jika Anda mengakui kejahatan Anda dan menerima hukuman Anda dapat mengurangi rasa bersalah Anda. Keluarga ini semua tidak bersemangat. Mereka dibenci oleh keluarga Ren di rumah, dan juga dibenci oleh orang luar di luar. Sekarang, masuk akal untuk melakukan hal licik seperti itu. Hahaha. Semuanya tertawa. Tidak ada pertolongan. Tanaka Shin dan istrinya senang mendengar dan melihat. Sun Yongye menunggu untuk menuai keuntungan dari nelayan itu. Su Huizong ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Ye Tianzong dan merusak perbuatan baiknya. Tiba-tiba, tuduhan ribuan orang berangsur-angsur jatuh ke jurang. Menyingkir. Namun, sebelum kedua pria itu sempat mendekat, Ye Tianzong berteriak keras, mengambil botol anggur, dan memukul kepala anjing itu dengan suara, "Bang! Mobil itu yang kita beli. Dari mana uang itu berasal, itu tidak ada hubungannya denganmu, meski tertiup angin kencang. Kantor polisi membebaskan kami dengan jaminan, mengatakan bahwa tidak ada bukti." "Apa yang kamu bicarakan di sini?" Ye Tianzong bertanya. "Kamu bodoh, kamu masih ingin memukul seseorang, bukankah menurutmu itu tidak cukup berantakan?" Zhang Chunqin ingin memotong Ye Tianzong berkeping-keping. Diperkirakan itu adalah ide buruk Ren Dongguo untuk mendapatkan mobil ini. Namun, ekspresi Ye Tianzong tetap tidak berubah. Dia memandang Su Huizong dan bertanya, "Apakah Anda punya bukti?" "Bukti? Tentu saja ada." Ketika Su Huizong ragu, "Nih." Su mengangkat topik dan berkata dengan percaya diri, "Mobil yang Anda sebutkan dijual di toko utama Mercedes-Benz 4S di distrik Chengnan. Kebetulan wakil manajer toko dan Wang Yunxiao adalah seorang teman, dia diundang ke resepsi malam ini, dia bisa bersaksi untuk kita bahwa mobil ini belum terjual." Pembicaraan. Nyonya Su menjentikkan jarinya dengan anggun. Wang Yunxiao, yang sudah siap untuk pergi, keluar dari kerumunan. Berpakaian bagus dan penuh dengan angin musim semi, dia berjalan ke arah Nyonya Su, dan keduanya mengangguk dengan pengertian diam-diam. Melihat Su Huizong, dia berkata, "Tuan Su, halo. Saya Wang Yunxiao, wakil manajer toko dari toko utama Mercedes-Benz. Tolong beri saya saran Anda." "Ya." Su Huizong tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Anda adalah wakil manajer toko, maka Anda dapat berbicara tentang mobil ini." "Oke." Wang Yunxiao sedikit mengangguk. Berjalan ke tengah, dia mengeluarkan bahan yang sudah dia siapkan, dan sambil menunjukkannya, dia menjelaskan, "Mobil ini adalah model klasik di toko kami. Ini catatan detailnya. Ada 23 mobil di toko ini, dan 15 stok mobil. 8. Sekarang, hanya ada 7 yang tersisa di toko. Informasi yang saya temukan di toko adalah bahwa mobil ini tidak memiliki catatan penjualan. Oleh karena itu, mobil ini adalah mobil curian. Saya telah melapor ke polisi dan sedang mencarinya. Tak disangka, tersangka muncul atas inisiatifnya sendiri. Dia memang kembali dan memeriksa, dan memang terjual. Namun, dia tidak percaya keluarga yang membelinya. Selain itu, dengan menggunakan otoritasnya, dia dapat mengubah informasi penjualan tanpa ada yang menyadarinya. Demi menyenangkan kekasih lamanya, ia rela mengambil risiko. Meskipun dia tidak cocok dengan manajer toko yang Zhang Xiong, dan Wu Detian dipecat olehnya karena dia adalah tangan kanannya, tetapi dalam skala besar, dia seharusnya tidak berani membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dan ada bukti, dan sekarang ada bukti fisik. Identitas pencuri mobil, jadilah nyata. Perubahan opini publik yang tiba-tiba, dibandingkan dengan kritik verbal sebelumnya, kini menjadi pelecehan dan tuduhan. "Bah, pencuri mobil. Beraninya kamu datang ke resepsi. Tak tahu malu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, ambil dulu dan tampar beberapa kali, orang seperti ini benar-benar menyebalkan." Dengarkan mereka. Zhang Chunqin berpikir, ini sudah berakhir. Dia telah dihukum atas kejahatan tersebut, dan sekarang bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan dibebaskan.
Dan mobil ini dibeli oleh Ye Tianzong, dan sekarang telah menjadi mobil curian tanpa alasan, apa yang harus saya lakukan? Dia menatap Ye Tianzong dengan mata memohon. Ye Tianzong masih terlihat sama, dia tidak panik, tetapi berkata dengan tertib, apakah Anda wakil manajer toko dari toko Mercedes-Benz? Jadi bagaimana kalau itu aku? Pencuri mobil. Kalau begitu Yang Jiang Xiong adalah bosmu. Itu manajer toko kami, apakah kamu berani memanggil namanya secara langsung? Wang Yunxiao terkejut bahwa orang bodoh ini mengetahui nama manajer toko, tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat mengubah fakta. Memanggil namanya hanya di depan umum, dan aku biasanya memanggilnya Xiao Yang. Jangan berteriak di sini, mobilnya. Ayah mertuaku membelinya darinya. Dia akan datang sebentar lagi. Mengenai apa yang disebut bukti di tanganmu, biarkan dia menjelaskannya. Ye Tianzong selesai berbicara. Beralih untuk melihat Ren Dongguo, dia berkata, Ayah, Xiao yang akan berada di sini sebentar lagi, dan dia akan mengklarifikasi untukmu. Bab 90. Ren Dongguo tertegun. Xiao Yang. Berani memanggilnya seperti itu, dia adalah manajer toko utama. Meski pihak lain sangat antusias setelah membeli mobil tersebut, siapa yang senang jika berteriak seperti ini? Apalagi orang sangat sibuk dengan segala macam urusan, bagaimana mereka bisa datang membantu mengklarifikasi? Tianzong, cepatlah dan pikirkan solusinya. Yang Jiang Xiong adalah manajer toko, dan Wang Yunxiao ini adalah wakil manajer toko. Tidak mungkin membantu orang luar mendapatkan orangmu sendiri, kan? Kamu membeli mobilnya, atau kamu bisa menjelaskannya sendiri? Ren Dongguo menghela nafas. Ye Tianzong hendak berbicara, tetapi Wang Yunxiao di seberang mencibir, kamu memanggil manajer toko kami Xiao Yang. Setelah beberapa saat, dia akan datang ke sini sesuai dengan niatmu. Hehe, aku dengar kamu bodoh. Ketika aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasimu. Jika dia benar-benar bisa datang, aku bisa membawakan sepatumu untukmu. Selain menjadi manajer bengkel mobil, Yang Jiang Xiong juga merupakan ketua asosiasi otomotif. Tidak peduli berapa banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang ingin berkenalan dengannya, mereka tidak pernah memberinya muka. Bagaimana mungkin untuk orang bodoh memanggilnya sekarang? Ingat apa yang kamu katakan. Ingat paman keduamu. Zhang Chunqin segera kabur. Meraih telinga Ye Tianzong, dia meraung, ada saksi, bukti fisik, kamu masih di sini, apa yang kamu lakukan dengan suamiku, cepat dan minta maaf, atau aku. Dentur. Belum selesai. Pintu didorong terbuka. Tuan Ren, Tuan Ren. Datang ke sini malam ini, hanya untuk menyingkirkan pengepungan. Bagaimana melakukannya, biarkan dia mengetahuinya. Mereka adalah orang pintar yang tahu apa yang harus dilakukan. Begitu Yang Jiang Xiong tiba, dia langsung mencari orang. Melihat penampilannya, semua orang terpana. Terutama Wang Yunxiao bahkan lebih sulit dipercaya. Toko, manajer toko, kamu benar-benar di sini. Wang Yunxiao tersentak, bahan ini dipalsukan. Dengan statusnya sebagai wakil manajer toko, tidak ada karyawan yang berani melapor, jadi Yang Jiang Xiong tentu saja tidak tahu. Tetapi jika Anda ingin dia tahu bahwa dia melakukan ini di belakang punggungnya, dia pasti akan membuat masalah untuknya, dan mungkin dia akan diusir. Jadi, jantungnya berdebar kencang. Dia bergegas maju, berusaha tetap tenang dan berkata, kamu juga di sini untuk menghadiri resepsi. Tepat, ini akan dimulai, kamu datang ke sini, aku akan memperkenalkanmu. Menyingkir. Yang Jiang Xiong mengutuk dengan marah. Mendorong Wang Yunxiao pergi, Ye Tianzong terlihat di kerumunan. Melangkah ke depan dengan cepat, keduanya baru saja bertemu mata satu sama lain, dan dia memahaminya. Dia mengangguk dan membungkuk kepada Ren Dongguo dan berkata, maaf Tuan Ren, saya terlambat dan mengejutkan Anda. Dahi. Ren Dongguo bertemu dengannya secara langsung. Saat itu sikapnya sangat baik. Tapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar datang. Jelas, ini adalah pujian menantu. Siapa menantu bodoh ini energinya tak terbayangkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ren Dongguo memaksakan senyum. Ini untuk menyelamatkan muka untuk dirinya sendiri, dan dia dengan mudah menerimanya. Kamu adalah manajer toko mobil, Yang Jiang Xiong. Zhang Chunqin bertanya dengan curiga. Ren Yurou juga datang dan bertanya, Tuan Yang, tentang mobil ini. Saya menjual mobil itu kepada Tuan Ren. Total harganya 680.000. Menurut peraturan perusahaan, dengan diskon dan diskon, total harganya 600.000. Saat dia mengatakan itu,
Yang Jiang mengeluarkan kwitansi dan materi lainnya, dan berkata, ini adalah dokumen, kwitansi, dan informasi pembelian mobil. Apalagi asuransi telah diserahkan, Del. Dan ada bukti untuk penyelidikan. Adapun materi di tangan Wang Yunxiao, itu salah. Bersama dengan staf, curang, staf semacam ini tidak layak bekerja di toko kami, dan sekarang saya umumkan bahwa dia telah dipecat. Kata-kata yang Jiang mengejutkan langit. Semua orang di antara penonton tersentak. Tanpa diduga, ada pembalikan seperti itu dalam plot. Ren Dongguo ini hanyalah sepoci obat, saya tidak menyadari bahwa dia sangat kaya, jadi dia membeli mobil seharga 600.000 yuan. Dan Zhang Chunqin, yang masih curiga padanya, sangat gembira saat ini, suamiku, kamu benar-benar membelinya dengan uang, biar ku katakan saja, orang tua kita bukanlah tipe orang yang mencuri ayam dan anjing, bukan. Kantor polisi mengatakan kami bersalah. Ayah, teman sekelasmu, bisakah kamu mengajakku bertemu denganmu lain kali? Aku ingin tahu bisnis apa yang kamu investasikan. Ren Yurou ragu. Meskipun saya masih memiliki keraguan di hati saya, penampilan yang Jiang membuat segalanya berkembang menjadi lebih baik. Ini adalah hal yang baik. Teman sekelasku. Itu mudah, istri. Teman sekelas ayah, dia orang yang baik. Berbalik dan biarkan dia datang dan duduk di rumah. Ye Tianzong menatap Ren Dongguo dengan meyakinkan, dan Ren Dongguo mengerti, mengangguk dan berkata, oke, saya akan menghubungi Anda nanti, biarkan dia pulang untuk makan malam. Tidak masalah, aku akan memasak sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keuntungan investasinya, dan berapa banyak dividen yang bisa dibagikan nanti? Zhang Chunqin tertawa. Tuan Yang, jangan pecat saya, dengarkan saja penjelasan saya. Wang Yunxiao langsung panik. Dia hanya ingin membantu Nyonya Su, tetapi dia tidak berharap kehilangan pekerjaannya. Su Huizong juga terlihat malu, apa yang direncanakan tiba-tiba diganggu oleh Yang Jiangxiong, tetapi kekasihnya dianiayani. Su tidak dapat melihatnya, mengandalkan latar belakang suaminya, dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, Presiden Yang, kan? Aku harap kamu bisa berpikir dengan hati-hati. Wang Yunxiao dan aku adalah teman, dan suamiku. Apakah kalian berdua teman atau kekasih, tidakkah kamu tahu? Saat Yang Jiangxiong keluar, penonton sudah beres. Yang lain takut pada Su Huizong, tetapi dia tidak. Lagi pula, dia hanya dipindahkan ke Linceng, jadi dia bisa pergi kapan saja, dan bidang yang dia geluti sama sekali tidak relevan dengan miliknya. Alasan mengapa dia mematuhi perintah Ye Tianzong terutama karena potensinya, dan dia jelas bukan hanya di kolam. Dia selalu sangat akurat dalam menilai orang, berteman dengan Ye Tianzong 100 kali lebih baik daripada menyinggung Su Huizong. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Nyonya Su memerah. Su Huizong juga mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, Tuan Yang, Anda bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak bisa bicara sembarangan. Tuan Yang, jangan bicara tentang hal lain, bicarakan saja tentang pekerjaanku. Wang Yunxiao merasa bersalah dan datang untuk memeluk pahanya, tetapi ditendang oleh Yang Jiangxiong. Pergilah. Bentak. Kemudian, dari tasnya, dia mengeluarkan setumpuk foto, melemparkannya ke tanah, dan berteriak, saya telah memperhatikan bahwa Anda dan staf Anda curang. Saat meminta pertanggungjawaban mereka, untuk menghindari keterlibatan, bukankah dua karyawan Anda sering membantu Anda menemukan kamar di hotel ini? Su, itu bisa dianggap sebagai jalan keluar untuk Anda sendiri. Dia diam-diam mengambil beberapa foto, dan buktinya ada di sini. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengatakannya? Semua orang menurunkan alis mereka. Foto yang tersebar. Nyonya Su mengenakan handuk mandi, mengaitkan bahu dengan Wang Yunxiao. Masih telanjang, dan tempat tidur Wang Yunxiao dengan Yun Yu. Gambarnya harum dan cantik, sangat mengejutkan. Wang Yunxiao benar-benar tercengang, dan duduk di tempat. Dan Nyonya Su sangat marah, dia meraih suaminya dan meraung, Hubi, dia menggertak saya, tolong bantu saya. Bentak. Su Huizong menamparkan wajahnya dengan backhand. Kekuatannya begitu kuat sehingga darah meluap dari sudut mulut Nyonya Su. Jalang. Apakah kamu berani menipuku? Aku memukulmu sampai mati. Tarik dan tarik. Tinju dan tendang bersama. Secara keseluruhan, nih. Su dipukuli sampai mati. Triknya sengit, dan pemukulannya tidak pantas. Setelah beberapa menit, Nyonya Su sudah diambang kematian. Dengan diseretnya Su Huizong, dia mundur dengan putus asa. Bawa anak ini dan bunuh dia. Membawa Wang Yunxiao pergi lagi,
dapat dibayangkan bahwa nasibnya akan 100 kali lebih buruk daripada nasib Nyonya Su. Penonton tercekik. Tidak ada yang berani berbicara. Sudong yang menyendiri sebenarnya dikhianati, dan buktinya dipublikasikan. Sekarang, dia malu dan malu. Tetapi Yang Jang Xiong, sang penghasut, menutup telinga, berbalik, dan berkata dengan hormat kepada Ren Dongguo, "Tuan Ren, saya akan pergi dulu jika Anda tidak memiliki instruksi lain. Jika Anda ingin membeli mobil nanti, Anda dapat menemukan saya, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Diskon 50%. Tidak masalah." Ren Dongguo mengangguk. Zhang Chunqin juga tersenyum. Dalam sekejap mata, apa yang disebut tuduhan dan lelucon diselesaikan dengan sempurna. Sialan, ini bisa membantu keluarga mereka melewati masa sulit ini. Mulut Tanaka Shin berkedut hebat. Wajah Ren Yingying murung, dan dia menghibur dirinya sendiri, tidak apa-apa, belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Tidak apa-apa untuk Ni Su, tapi tidak untuk kami. Terlebih lagi, Su Huizong dikhianati. Hal ini disebabkan oleh Ren Dongguo. Dengan energinya, mudah untuk membunuh keluarga ini. Mendengar kata-kata Ren Yingying, Sun Yongye mengangguk sambil berpikir dan berkata, berdasarkan hubungan antara aku dan Su Huizong, aku tidak keberatan dia membunuh keluarga ini, tapi sebelum aku mati, biarkan aku bermain dulu, itu akan menjadi masalah. Tidak besar. Haha. Keluarga Ren Yurou masih belum menyadari konspirasi mereka. Itu hanya menyelesaikan masalah mobil mewah, dan saya merasa senang, setidaknya saya tidak harus menanggung nama pencuri mobil dan tekanan polisi. Dasar bajingan. Tapi Su Huizong sudah sangat marah saat ini. Bahkan tanpa mencari alasan, dia mengucapkan kata-kata liar, keluargamu, keluar sekarang. Resepsi malam ini, kamu tidak diterima, cepatlah. Begitu Su Huizong mengatakan ini, siapa yang tidak berani mengikuti. Meskipun keluarga ini selamat dari krisis membeli mobil, namun hal itu membawa dampak negatif yang begitu besar bagi Su Huizong, dan mereka masih ingin tinggal di sini, itu adalah mimpi. Sayang, ayo pergi, kali ini sepertinya ada kekacauan besar. Ren Dongguo sedikit khawatir. Zhang Chunqin juga tahu betul bahwa Su Huizong terprovokasi dengan menyelesaikan krisis membeli mobil, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi dia mengangguk dan berkata, ayo pergi, saya ingin mengenal orang dengan baik malam ini, tetapi saya tidak berharap ini terjadi. Mulai sekarang, Su Huizong akan membalas dendam, saya tidak tahu bagaimana kita bisa melawan, hei. Ayah ibu. Selalu ada solusi untuk masalah. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita. Ren Yurou juga memiliki tulang punggung. Dia tidak ingin datang ke resepsi malam ini, jadi kebetulan dia bisa pergi lebih dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi untuk menyeret orang tuanya, dan ketika dia akan mendesak Ye Tianzong, dia menemukan bahwa dia sudah berjalan di depan Su Huizong di beberapa titik. Ayo pergi. Siapa kamu? Malam ini adalah resepsi yang diselenggarakan oleh Presiden Wan, dan Anda adalah tamu terbaik. Oh tidak, itu pasti kura-kura yang dikhianati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.